Baik, berdasarkan penelusuran di aplikasi. Pak, izin terkait ada informasi nomor perkara 2656 atas nama Muhammad Aditya Warman dengan istrinya Yasmin, itu apakah benar Pak adanya gugatan cerai? Baik, berdasarkan penelusuran di aplikasi kami, nama yang ditanyakan tadi benar sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong. Yang mengajukan adalah Yasmin, pihak istri berarti ya, mendaftar secara online. Direncanakan ini sudah ditunjuk majelisnya dan majelis hakim akan melaksanakan persidangan pertama pada tanggal 22 Mei hari Senin besok. Pendaftaran Rabu 22 Mei 2024 hari Rabu. Pendaftaran online-nya sendiri di tanggal berapa Pak? Dan apakah dia didaftarkan oleh kuasa hukum atau seperti apa? Ya, baik. Pendaftaran online di pengadilan ini bisa dilakukan oleh kuasa hukum. Yang pertama, didaftarkan di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Mei oleh kuasa hukumnya. Yang bersangkutan juga sebenarnya bisa mendaftarkan ketika dia punya domisili elektronik. Ya, semua orang warga negara boleh mendaftarkan secara online ketika memiliki domisili elektronik. Kalau belum bisa atau tidak bisa, maka menggunakan kuasa hukum. Kalau kuasa hukum pasti sudah punya domisili elektronik. Gitu. Untuk sidang perdana sendiri itu biasanya materinya apa sih Pak? Maksudnya apakah mediasi atau seperti apa gitu? Ya, sesuai dengan hukum acara di pengadilan ya. Kalau dua-duanya hadir atau salah satu pihak hadir, maka upaya yang pertama adalah perdamaian. Jelas ya. Perdamaian itu dilaksanakan oleh majelis hakim di ruang sidang pada sidang pertama dan juga dilanjutkan bila kedua-duanya hadir di persidangan dengan mediasi yang dipandu oleh mediator pengadilan. Oke. Gitu. Yasmin sendiri kan warga negara asing Pak ya, kalau tidak salah Pak ya. Nah itu bagaimana sih Pak prosesnya WNA ingin bercerai dengan WNI gitu ya? Bagi pengadilan agama yang salah satu tugasnya adalah memeriksa perceraian orang ya, tidak dilihat apakah dia WNI atau WNA-nya, yang dilihat apakah perkawinannya dilaksanakan di Indonesia atau tidak, gitu ya. Jadi ketika perkawinannya bersatunya dua orang ini dilaksanakan menurut hukum perkawinan Indonesia, maka berpisahnya pun juga bisa dilaksanakan dengan hukum Indonesia. Jadi tidak dilihat ya, beda kalau mungkin dengan perkawinan, dia harus minta izin dulu dari kedubes untuk melaksanakan perkawinan. Tapi kalau untuk perceraian, selama perkawinannya dilaksanakan di Indonesia, maka perceraian pun juga tunduk kepada hukum perkawinan Indonesia. Oke, berarti jadi kasus Yasmin ini berarti karena dilaksanakan perkawinannya di Indonesia, maka perceraiannya pun juga bisa dilaksanakan di Indonesia. Pak, ini kan santer beredar katanya kan kawin siri Pak ya. Ini kalau kabar yang beredar Pak ya. Cuman kan kalau ketika udah masuk pengadilan agama kan itu ada surat-suratnya Pak ya. Bisa disebutkan seperti itu kan, berarti boleh tahu Pak apakah ini perceraiannya resmi atau tidak Pak ya? Karena kan masuk ke dalam pengadilan ya. Iya. Biasanya kan ada surat-surat nikah atau apa gitu. Iya. Kalau di pengadilan jelas harus ada bersatunya atau pernikahannya itu secara resmi negara, baru kemudian bisa dipisahkan ya. Kalau perkawinannya tidak dicatat di negara, maka tidak bisa pengadilan langsung memisahkan ya, kecuali pengadilan melakukan dulu, mengesahkan dulu perkawinannya yang siri itu, baru kemudian diceraikan. Itu boleh. Jadi dua akumulasi, pengesahan nikah dan langsung perceraian. Tapi kalau sudah punya buku nikah, perceraian saja langsung gitu ya. Berarti tercatatnya menikah di Kalimantan Pak ya, atau gimana Pak? Informasi yang didapat dari pengadilan agama. Dibaca di sini yang ini di KUA Kecamatan Babakan Madang ya, berarti di Indonesia ya. Oke. Kecamatan Babakan Madang Pak ya. Babakan Madang. Berarti
sudah resmi dia mendaftarkan perkawinannya, tunduk hukum perkawinannya itu di Indonesia. Itu di bulan berapa dan tahun berapa Pak? Ada tercatat nggak Pak di pengadilan Ada, agama? dilihat dari nomor saja ya. Kalau di KUA ya, dilihat dari nomornya, tahunnya aja. Tahunnya aja. 2021. Jadi perkawinannya itu dicatat tahun 2021. Ya. Siap. Dan tadi Kalau alasannya sendiri ada tertera nggak Pak mungkin? Di gugatan tertera ya alasan itu karena memang seseorang yang akan melaksanakan atau mengajukan gugatan perceraian harus disertai alasan, wajib itu ya. Nah, bisa tertera, bisa kalau bisa dibaca ya. Nah, secara normatif mungkin ini perselisihan pertengkaran ya, Mak. Biasanya alasannya itu setelah menjelaskan kronologis perkawinan, dicatat di mana, punya anak berapa, tinggal di mana, gitu. Baru kemudian rumah tangganya ada masalah. Biasanya di situ, disitulah yang alasan itu akan muncul. Apakah alasannya ketidakcocokan yang menimbulkan perselisihan pertengkaran, gitu ya, atau misalkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun, gitu. Ya, di alasan itu ada tercantum, harus tercantum di pengajuan itu. Oke. Ya. Pak izin ini hanya gugat cerai atau ada masalah harta gono gini permintaannya? Dengan harga aja judulnya. Apa? Ya. Pengajuan cerai ini bisa kumulasi, bisa digabung ya, dengan beberapa hal yang berkaitan dengan perceraian tapi ya. Misalkan kalau yang dibaca di pengajuan gugatannya Yasmin yang diminta adalah perceraian dan pengasuhan anak. Nah ya berarti mereka sudah punya anak, kemudian siapa yang berhak mengasuh. Kan gitu ya. Apakah bisa dengan gono gini? Secara teori sebenarnya bisa ya, tetapi dalam praktek ya itu agak sulit. Sulitnya kenapa? Karena memang gono gini itu baru ada kalau sudah cerai kan gitu ya. Jadi nggak mungkin kumulasinya begitu cepat, nggak mungkin cerai hari ini di situ juga. Berarti Yasmin yang meminta pengasuhan anak Pak ya? Kalau di dalam kalau di dalam ini Yasmin minta cerai dari suaminya dan anak hasil perkawinan mereka minta diasuh dan ditetapkan di Yasmin. Oke, siap. Oke, Karis, aman? Oke. Ini perkara yang diajukan oleh Yasmin. Bentar Pak. Ya. Oke, ya. Baik, perkara yang diajukan oleh atas nama Yasmin yang sudah masuk ke pengadilan dibuat oleh kuasa hukumnya. Setelah menikah 2021 dia membina rumah tangga di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sudah punya anak 1. 2022 rumah tangganya mulai goyah gitu ya, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Baru kemudian dia mengajukan 2024. Oke, berarti Yasmin juga ingin mengajukan juga harta dan juga hak asuh ya? Yang baru masuk di gugatan ini hanya asuh ya. Apakah harga masuk atau dibahas? Kalau dilihat dari gugatan ini belum kelihatan ya. Apakah setelah perceraian dia akan menggugat itu? Sangat bisa jadi ya. Jadi setelah mungkin perkiraannya cerai dulu lah gitu ya. Setelah cerai selesai sangat bisa jadi kalau dia selama perkawinan punya harta akan diurus juga harta gitu. Oke.